Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana lisana biaqsahil kalam. Ashhadu an la ilaha illallahur rahman wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan puasa pada hari ini. Salawat beriringkan salam tetap kita haturkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan segudang keberkahan dan manfaat yang ada di dalamnya. Bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bulan diturunkannya Al-Quran untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kata puasa seringkali kita dengar dalam berbagai bahasa Arabnya, dijelaskan di dalam Al-Quran. Sering kita mendengarnya ketika kita membaca Al-Quran. Dan kata yang sering digunakan yaitu kata siam, atau hanya satu kali dijelaskan dengan kata saum. Namun kata saum memiliki makna lebih mendalam dibandingkan dengan kata siam. Jika kata siam bermakna berpuasa, mencegah dari makan, minum, berhubungan suami istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, namun saum memiliki makna yang artinya mencegah mulut kita untuk berbicara sesuatu yang dapat menyakiti hati saudara kita, mencegah mata kita untuk melihat sesuatu yang tidak dihalalkan untuk kita lihat, mencegah telinga kita untuk mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kita dengar, mencegah tangan kita dari mengambil sesuatu yang bukan hak kita, mencegah kaki kita untuk melangkah ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, ibadah utama yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Namun, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjauhi segala larangan yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Ada kegiatan yang telah dilarang namun sering diabaikan oleh orang yang berpuasa, yaitu bergunjing, memfitnah, berbohong, mencaci, dan mencela. Padahal di antara nikmat Allah yang diberikan kepada manusia yang paling besar manfaatnya adalah lisannya atau lidahnya dan kedua buah bibirnya. Bahkan tentang nikmat ini Allah jelaskan dalam surah Al-Balad ayat 8-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Yang artinya, bukankah kami telah memberikan dua buah mata, lisan dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya berupa lisan dan kedua bibirnya, yang mana diberikan kepada umat manusia secara gratis tanpa melihat status dan agamanya.
Saudaraku, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat lisan kepada kita secara gratis, itu artinya kita tidak boleh menggunakan lisan kita menuruti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Lalu, bagaimana cara kita menggunakan lisan kita? Yaitu dengan cara selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan lisan kita sesuai dengan tuntunan dan syariat yang ada. Karena kenapa? Karena lisan merupakan anggota tubuh yang tidak memiliki pondasi tulang belulang seperti anggota tubuh yang lainnya. Namun, jika kita salah menggunakan lisan kita, dia bisa menjadi sesuatu yang lebih tajam bahkan lebih perih daripada terhunusnya pedang ke hati manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak heran jika ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Hal ini serupa dengan hadis yang berbunyi salamatul insan fi hifdzil lisan, yang artinya keselamatan umat manusia sangat tergantung kepada penjagaan lisannya. Rawahul Bukhari. Pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, perkara tentang menjaga lisan ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Kita lihat pada zaman sekarang berapa banyak orang yang berhati-hati dalam perbuatannya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zalim. Namun, dia tidak menjaga lisannya dari menyakiti saudaranya, mencaci saudaranya, bahkan menghancurkan kehormatan saudaranya di muka umum. Padahal, kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW, di mana beliau melihat sekelompok orang yang mencakar muka mereka dengan kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Maka Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang senang memakan daging manusia dan menghancurkan kehormatan mereka." Dari sini sudah jelas bahwa orang yang tidak menjaga lisannya selama hidup di dunia, maka di akhirat kelak ia akan mencakar mukanya sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Rasulullah SAW saking cintanya kepada umatnya sudah sering mengingatkan kepada umatnya untuk selalu menjaga lisannya. Bahkan beliau menganjurkan untuk selalu menjaga lisan dengan cara selalu bersyukur dan berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak berbicara, hanya berbicara jika itu sesuatu yang baik dan bermanfaat. Bahkan kita dianjurkan untuk tetap diam agar tidak menyakiti hati saudara kita. Sebagaimana ia jelaskan dalam hadisnya yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis ini, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak mampu mengucapkan sesuatu yang baik di muka umum, maka hendaklah kita menahan lisan kita untuk diam agar tidak menyakiti hati saudara kita. Pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, untuk itu marilah bersama-sama kita menjaga lisan kita, melatih diri kita untuk menjaga lisan kita di depan umum. Karena derajat orang yang mampu menjaga lisannya disamakan dengan orang yang bersedekah. Berpuasa namun tidak menjaga lisannya, maka tidak akan mendapat pahala dari puasa tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang artinya, orang yang tidak menjauhi perkataan dusta dan mengamalkan dusta, maka tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menilai ibadah puasanya. Meskipun ia bersusah payah menahan dari makanan dan minuman. Ingat saudaraku, ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala orang yang sedang berpuasa. Pertama, mencaci maki orang lain, mengadu domba antar sesama, berbohong, melihat dengan penuh nafsu dan bersumpah palsu. Kualitas ibadah puasa kita ditentukan dari hati, ucapan, pendengaran, penglihatan,
dan segenap jiwa raga yang ikut dipuasakan secara bersama-sama. Lisan kita jika digunakan sesuai dengan tuntunan dan syariatnya dapat menjadi tali silaturahmi di antara kita dengan saudara kita. Namun, jika tidak digunakan sesuai dengan tuntunan dan syariatnya, maka dapat menjadi bencana dan dapat menjadi penyebab terputusnya tali silaturahmi di antara kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun. Usikum wa iyaya bittaqallah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.